Hello everyone! Today we're going to learn adjective and adjective plus ly or adverb, kata sifat dan keterangan sifat. Let's get into it. Adjective atau kata sifat digunakan untuk mendeskripsikan orang, benda, tempat, idea, dan lain-lain. For example, we have a black car. A black car. Bendanya adalah car dan kata sifatnya adalah black, sebuah mobil hitam. Another example, a little dog. A little dog. Bendanya atau hal yang ingin kita deskripsikan adalah the dog dan kata sifatnya adalah little. A little dog. Another one, a Turkish carpet. A Turkish carpet. Bendanya adalah carpet dan kata sifatnya adalah Turkish, sebuah karpet yang berasal dari Turki. Adjective atau kata sifat itu memiliki bentuk yang tidak pernah berubah. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh berapa jumlah dari benda yang dijelaskan. So, let's see the example. On the first example, we have a pretty girl. A pretty girl. Seorang perempuan cantik. Yang ingin kita deskripsikan adalah perempuan dan kata sifatnya adalah pretty, cantik, ya, a pretty girl. Dimana kalau kita mau mendeskripsikan, oh ada dua orang wanita cantik gitu ya. Jadi bendanya atau hal yang ingin dideskripsikan ada lebih dari satu, yaitu girls. Oke, nah two girls misalnya. Di sini kata sifatnya tidak berubah, tetap pretty. Two pretty girls. A pretty girl, two pretty girls, 5 pretty girls, 100 pretty girls. Mau bendanya ada 100 pun, kata sifatnya tidak berubah, tetap. Another example, a good book. Sebuah buku yang bagus. Kalau ada dua, ya udah, tinggal sebutin aja jumlahnya. Two good books. Gitu. Jadi yang berubah itu kata jamak untuk bendanya, yang awalnya book menjadi books, tapi untuk kata sifatnya dia tetap good. Nggak peduli berapa banyak benda yang dideskripsikan. Nah, untuk meletakkan kata sifat ini, biasanya kata sifat diletakkan sebelum kata benda. Kata sifat diletakkan sebelum kata benda. Oke, for example, kayak yang tadi ya, misalnya a black car. Nah, bendanya kan car, kata sifat diletakkan sebelumnya. Black lalu car. Kalau misalnya kita mau bilang rambut coklat. Rambut coklat. Jadi yang mana duluan? Rambut dulu atau coklat dulu kalau diterjemahkan? Ya, coklatnya dulu ya. Brown dulu baru hair. Brown hair. She has brown hair. She has long hair. Dia punya rambut panjang. She has curly hair. Dia punya rambut yang keriting. Jadi, kata sifat dulu baru kata bendanya. Ada catatan, kata sifat juga dapat diletakkan setelah kata kerja to be. To be itu apa? To be itu ada is, am, are, was, were, dan beberapa kata lain. Kalian bisa cek di video tentang to be ya. Nah, di sini ada to be is. So, yang awalnya she has brown hair, dia punya rambut coklat, kita bisa ubah strukturnya menjadi her hair is brown. Rambutnya coklat. Jadi setelah kata is, kita bisa letakkan kata sifatnya. Her hair is long. Her hair is curly. Her car is black. Kayak gitu. Her book is new. Her book is good. Jadi kata sifatnya setelah kata kerja to be. Itu bisa. Nah, kalau kita ingin menanyakan atau kita ingin menanyakan deskripsi ya tentang orang, tempat, barang, atau idea gitu, kita menggunakan pertanyaan what blah 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 like. Ini contohnya. What's the restaurant like? What's the restaurant like? Restorannya seperti apa sih? Gitu kayak bisa dideskripsikan nggak restorannya seperti apa? Oh, it's good. The restaurant is good. Ya, jadi kalau kita pengen mencari tahu deskripsi dari sesuatu, menurut kamu restoran ini seperti apa? What's the restaurant like? Menurut kamu
film ini seperti apa? What's the movie like? Gitu. Or another one, what's our Linda's parents like? Nah, kira-kira orang tua Linda itu seperti apa? Ya, kalau untuk jamak di sini parents kita menggunakan are. What's our Linda's parents like? Seperti apa sih orang tuanya Linda itu? Maksudnya berarti sifatnya. Oh, they're friendly. Linda's parents are friendly. Gitu. Jadi kalau kita ingin tahu deskripsi dari orang, tempat, atau barang, kita menggunakan pertanyaan what bla 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 like. Nah, sekarang kita masuk ke keterangan sifat. Kalau tadi kata sifat, ini keterangan sifat. Keterangan sifat ini biasanya dibentuk dari struktur kata sifat ditambahkan ly gitu ya. Adjective plus ly. Keterangan sifat digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana kita melakukan sesuatu atau bagaimana sesuatu terjadi. Gitu. Jadi kalau misalnya kita makannya seperti apa sih? Kalau kita kita menulisnya seperti apa sih? Kalau kita bicaranya yang seperti apa sih? Nah, itu kita bisa jelaskan dengan keterangan sifat ini. For example, she plays the piano beautifully. She plays the piano beautifully. Nah, sebenarnya kalimatnya itu bisa aja cuman she plays the piano. Dia bermain piano. Bisa kan? Nah, tapi kita ingin menambahkan nih, oh dia bermain pianonya seperti apa sih? Oh dia bermain pianonya dengan indah misalnya. Beautifully. Indah itu kan beautiful. Kalau kita mau bilang dengan indah, kita bisa tambahkan ly. Beautifully. Oke, jadi yang dimaksud keterangan sifat di sini kalau diterjemahkan artinya dengan. She plays the piano beautifully. Dia bermain piano dengan indah. Oke, kalau beautiful, indah. Beautifully artinya dengan indah. Another one. They run quickly. They run quickly. Mereka berlari. Quickly. Dari kata quick artinya cepat, ya. Quick artinya cepat. Quickly artinya dengan cepat. They run quickly. Mereka berlari dengan cepat. Nah, as I told you earlier, keterangan sifat ini biasanya dibentuk dengan menambahkan ly pada kata sifat yang ingin kita gunakan. Seperti tadi, beautiful menjadi beautifully, quick menjadi quickly, ya. Jadi semua di sini artinya menjadi dengan. Quick, cepat. Quickly dengan cepat. Loud, keras atau kencang. Loudly dengan keras atau dengan kencang. Careful, hati-hati. Carefully dengan hati-hati. Slow, pelan. Slowly dengan pelan-pelan. Oke? Nah, ada catatan untuk kata sifat yang berakhiran konsonan V. Contohnya heavy, ya, V dan ada Y, ada Y-nya. VY, contohnya heavy. Atau kata sifat yang berakhiran konsonan S and Y, contohnya easy. S, Y, ya, ada heavy, ada easy. Nah, kalau ada yang berakhiran konsonan seperti ini, kita ubah Y menjadi ILY. Y diubah menjadi ELY. So instead of heavy, we say heavily. Ya, yang awalnya heavy, berat, kita ubah menjadi heavily, dengan berat. Easy, mudah. Kalau kita mau bilang dengan mudah, menjadi easily. Heavy, heavily, easy, easily. Nah, kalau untuk kata sifat yang berakhiran I atau berakhiran E, ya, kita hapus E-nya dan kita tambahkan ly. Contohnya, simple menjadi simply. Sederhana dengan sederhana. Simple, simply. Terrible, buruk gitu ya. Kita ubah menjadi terribly, dengan buruk. Simple, simply, terrible, terribly. Kalau yang berakhiran C, kita tambahkan
ly. For example, fantastic, it becomes fantastically. Nah, ada catatan juga nih. Untuk beberapa kata sifat, ya, kata keterangan sifat yang dibentuk itu memiliki aturan khusus sendiri. Jadi nggak mengikuti tidak mengikuti aturan yang pada umumnya. Kalau yang pada umumnya kan tinggal ditambahkan ly. Tapi ini ada yang harus kita hafal. Contohnya fast, cepat. Kalau kita mau bilang dengan cepat, tetap fast. Oke, misalnya mereka berlari dengan cepat. They run fast. Nah, fast di situ bukan cepat, tapi artinya dengan cepat. High, tinggi. Dia kalau diubah menjadi keterangan sifat tetap high, ya. They jump high, bukan highly, ya. They jump high. Mereka melompat dengan tinggi. Hard, tetap hard. They are working hard. Working hard, bukan hardly. Hardly itu ada katanya dalam bahasa Inggris tapi punya makna yang berbeda. Good menjadi well. They sleep well. Mereka tidur dengan nyenyak gitu ya. Or they speak English well. Mereka berbicara bahasa Inggris dengan baik ya. Jadi bukan they speak English good, tapi they speak English well, dengan baik. Good baik, well dengan baik. Okay, we have some exercise for you. Tuliskan keterangan sifat dari kata-kata berikut. Okay, ingat, kalau misalnya ada kata loud, ya, secara umum kita langsung aja nih tambahkan ly menjadi loudly. Loud, loudly. Nah, gimana kalau ada kata interesting, nice, complete, happy? Kira-kira keterangan sifatnya apa ya? I give you time, you can pause the video. 3, 2, 1. Interestingly, nicely, completely, happily. Ya, alright. Nah, sekarang ada exercise tambahan. Ubah kata sifat dalam kurung menjadi keterangan sifat dan lengkapi kalimatnya. Please speak bla 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 slow so everyone understands. Ingat, di sini kita pengen bilang dengan ya. Tolong bicara dengan slow sehingga orang-orang bisa paham gitu. Jadi bukan slow, kita ubah menjadi slowly. Please speak slowly so everyone understands. Okay? So, I have another exercise for you. You can answer these questions in the comment down below, in the comment section down below. Kalau misalnya nanti betul, aku akan like jawaban kalian. Okay, everyone? I think that's it for today. I hope you enjoyed the lesson and I guess I'll see you on the next one. Bye!